Swastiastu. Awigनamastu, Namo Sidam, Anu Badrah Kratawiyanto Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang suci dan penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan yang suci dan penuh berkah ini untuk saling berbagi ilmu pengetahuan. Umat sedharma yang berbahagia, tan weruh tan asik. Pepatah Jawa kuno yang sama artinya dengan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu perkenalkan saya, Desa Madidela Deviantari, si gadis mungil nan berprestasi yang lahir di tanah Ibu Pertiwi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan Dharma Wacana dengan judul Pentingnya Kesetaraan Gender pada Masa Kini menurut Perspektif Ajaran Hindu. Umat sedharma yang berbahagia, hadirnya saya di sini bukan untuk menggurui tetapi sekadar berbagi ilmu pengetahuan yang saya miliki. Kalian pastinya sudah tahu tentang kesetaraan gender, bukan? Lalu, apa pentingnya kesetaraan gender pada masa kini menurut perspektif ajaran Hindu? Umat sedharma yang berbahagia, kesetaraan gender dinyatakan sebagai prinsip bahwa semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin tidak menjadi penghalang untuk berpartisipasi penuh dalam berbagai aspek kehidupan. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, sumber daya ekonomi, dan posisi kepemimpinan. Pada era masa kini, perempuan memiliki peran yang jauh lebih aktif dan beragam dalam mengakses pendidikan hingga perguruan tinggi, mengembangkan kualitas diri yang dimiliki, serta memiliki kesadaran penuh bahwa dirinya setara dengan kaum laki-laki. Kontribusi perempuan sudah semakin terlihat pada bidang pendidikan maupun perekonomian negara. Kontribusi ini nyatanya berbanding terbalik dengan fakta yang ada di lapangan. Para perempuan seringkali dipandang sebelah mata yang beranggapan bahwa perempuan hanya pintar dalam mengurus rumah tangga, keluarga, dan tidak bisa berkembang. Hal inilah yang seringkali membuat mental perempuan menjadi down. Selain itu pula, banyaknya perempuan yang tidak dapat mendapatkan hak individunya secara bebas. Hal ini dikarenakan adanya diskriminasi pada masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya kesetaraan gender. Budaya patriarki yang mengakar pada masyarakat, serta menormalisasikan adanya kekerasan pada perempuan di era masa kini. Umat sedharma yang berbahagia, permasalahan ketidaksetaraan gender ini seringkali kita temui dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya pada keluarga, yaitu adanya sistem patriarki di mana adanya pembagian yang tidak adil dalam rumah tangga. Seperti pada perempuan yang diharapkan untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar pada rumah tangga, walaupun mereka sudah bekerja di luar rumah. Sedangkan partisipasi dari seorang laki-laki hanya sedikit dan tidak terlalu berat. Selanjutnya juga adanya pengambilan keputusan dari laki-laki yang mendominasi pada keluarga. Contohnya pengambilan keputusan didasarkan atas keputusan dari suami ataupun ayah. Hal ini tidak mempertimbangkan dari pendapat seorang perempuan. Selanjutnya, adanya menormalisasikan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini merugikan dari seorang perempuan karena adanya sebuah stereotip gender, yaitu perempuan dianggap harus tunduk dan patuh kepada seorang laki-laki, dan juga laki-laki dianggap memiliki hak untuk mendisiplinkan perempuan, serta menormalisasikan kekerasan baik secara fisik, verbal, maupun emosional terhadap perempuan masa kini. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, ada beberapa hal yang menyebabkan
ketidaksetaraan gender ini mengakar dalam budaya Indonesia. Di antaranya, adanya sistem patriarki yang menyebabkan dominasi dari seorang laki-laki dalam pengambilan keputusan. Hal inilah yang secara tidak langsung menyebabkan sistem patriarki di Indonesia. Lalu selanjutnya, adanya ketidaksetaraan akses dan peluang. Dalam beberapa lapisan masyarakat maupun daerah sudah mengedepankan pendidikan untuk perempuan. Namun nyatanya masih banyak anak perempuan yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak yang setara dengan kaum laki-laki. Selanjutnya, adanya kelemahan dari hukum yang berlaku, yaitu tidak adanya hukum yang mengikat untuk diskriminasi maupun kekerasan berbasis gender. Hal inilah yang menyebabkan normalisasi dari adanya ketidaksetaraan gender. Selanjutnya yang terakhir, yaitu kurangnya pemahaman terhadap pentingnya kesetaraan gender pada masa kini. Hal inilah yang menyebabkan ketidaksetaraan gender menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, ada beberapa sastra suci Hindu dan juga wiracarita Hindu yang relevan dengan isu ketidaksetaraan gender tersebut. Seperti yang tertuang dalam Manawa Dharma Sastra bab 3 sloka 56 yang berbunyi Yatra Naryastu Pujyante Ramante Tatra Dewataha Yatraitastu Na Pujyante Sarwastrata Palaha Kriyaha, yang artinya, di mana para wanita dihormati, maka di sanalah para dewa bersemayam. Namun, di mana para wanita tidak dihormati, maka tidak ada yatnya yang berhasil. Sloka ini menunjukkan bahwa pentingnya menghormati para perempuan dan juga peran penting kedudukan para wanita, serta tidak merendahkan para wanita yang ada di dunia ini. Selanjutnya, seperti yang tertuang dalam Manawa Dharma Sastra bab 9 sloka 96 yang berbunyi Janayati Sadwi Prajah Sucirupa Gunanwitah Patidewa Rate Darmi Na Wicarantihaya, yang dimana artinya seorang perempuan yang setia melahirkan keturunan yang saleh, berparas cantik dan berbudi luhur. Ia yang tidak menyimpang dari sumpah dan dharma pada suaminya. Sloka ini menunjukkan bahwa adanya dharma dan juga konsep kesetiaan istri kepada seorang suami, dan juga menekankan bagaimana dalam rumah tangga harus bersikap adil antara suami dan istri. Sehingga sloka ini menekankan bahwa mendukung adanya kesetaraan gender. Dan yang terakhir, seperti yang tertuang dalam Sarasa Muscaya sloka 259 yang berbunyi Stri Ratnam Atulam Loke Nana Ratna Samakule Strihi Mula Manusyanam Stri Sukam Stri Paramtapah, yang artinya perempuan adalah permata, perempuan adalah sumber kebahagiaan, perempuan adalah tapa berata tertinggi. Di mana sloka tersebut menunjukkan bagaimana peran sentral perempuan dalam kehidupan dan juga menempatkan perempuan sebagai sesuatu yang harus dihormati dan juga sesuatu yang mulia. Sloka tersebut menekankan bagaimana kesetaraan gender harus terus didukung dan juga dikembangkan dalam kehidupan masyarakat. Umat Hindu sedharma. Selain 3 sastra suci Hindu di atas, juga terdapat wiracarita Hindu yang relevan dengan isu kesetaraan gender, yaitu wiracarita Hindu Mahabharata, yaitu ketika Drupadi dipermalukan di Balairung oleh para Korawa, ia dengan berani menuntut hak dan juga menuntut keadilannya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang perempuan sudah berani untuk berbicara dan juga menuntut dan juga melawan ketidakadilan. Selain itu juga, Drupadi sering memberikan nasihat kepada para Pandawa dalam sebuah politik dan juga ilmu moral. Hal ini menyatakan bahwa seorang perempuan sudah memiliki pemahaman dan juga kemampuan dalam berkomunikasi dan juga memiliki pendirian. Umat Hindu sedharma, kisah Drupadi ini memberikan pesan kepada kita bahwa kita sebagai seorang perempuan harus setara dengan seorang laki-laki dan juga mampu
menyamaratakan dan juga memiliki pendirian yang tinggi terhadap sesuatu yang kita inginkan. Lalu, bagaimana solusi untuk meminimalisir ketidaksetaraan gender menurut perspektif Tri Kerangka Dasar Agama Hindu? Umat Hindu sedharma yang berbahagia, terdapat beberapa solusi yang dapat meminimalisir ketidaksetaraan gender berdasarkan perspektif Tri Kerangka Dasar Agama Hindu. Yang pertama, melalui tatwa Hindu, yaitu mengajarkan dan menginternalisasikan pemahaman bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki Atman yang sama dan juga berasal dari percikan Brahman. Lalu yang kedua, berdasarkan etika Hindu, yaitu selalu mengedepankan sifat kasih sayang dan juga empati terhadap semua makhluk, termasuk kepada perempuan. Dan juga selalu menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan agar tidak ada diskriminasi terhadap perempuan. Dan yang ketiga, berdasarkan upacara Hindu, yaitu meminimalisir ataupun menghilangkan batasan-batasan terhadap sebuah upacara keagamaan, yaitu selalu mengajak partisipasi aktif antara laki-laki dan perempuan dalam setiap upacara keagamaan yang disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing individu. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, analogi kesetaraan gender ini dapat dilihat pada dua sayap burung. Bayangkan burung yang ingin terbang tinggi dan jauh. Burung ini memiliki dua sayap yang sama kuat dan berfungsi dengan baik. Namun, apabila salah satu sayap burung tersebut cacat maupun lemah, maka burung tersebut tidak akan bisa terbang jauh, atau bahkan burung tersebut tidak bisa terbang sama sekali. Hal ini menyebabkan kedua sayap burung tersebut harus optimal dan juga seimbang agar dapat mencapai tujuannya. Sama halnya dengan perempuan dan juga laki-laki, harus memiliki kemampuan dan potensi yang sama agar dapat membawa kemajuan pada peradaban masyarakat, sehingga tidak ada lagi ketidaksetaraan gender yang mengakar pada budaya masyarakat. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, mari kita bersama-sama menyadari betapa pentingnya kesetaraan gender pada masa kini. Mari kita pastikan bahwa setiap anak bangsa memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama untuk memajukan kemajuan bangsa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya berikan mengenai pentingnya kesetaraan gender pada masa kini menurut perspektif ajaran Hindu. Tujuan saya di sini bukan untuk menggurui tetapi sekadar berbagi ilmu pengetahuan. Semoga dengan memahami pentingnya kesetaraan gender dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan sehingga menciptakan ketenangan dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, tiada gading yang tak retak, yang sama artinya dengan walaupun terlihat indah, pasti ada saja kekurangannya. Sama halnya dengan Dharma Wacana kali ini, jika ada kekurangan dan kesalahan yang saya sengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Dan saya, Desa Madedela Deviantari, mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyimak dan meresapi Dharma Wacana kali ini. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.